Di video ini, saya akan menjelaskan emosi negatif dan cara mengatasinya. Sahabat Bosmim, disadari atau tidak, setiap peristiwa yang kita alami selama kita hidup pasti memiliki suatu emosi yang melekat di dalamnya. Adapun emosi yang hadir akan sangat tergantung dengan peristiwa yang datang maupun proses kita mempersiapkan emosi tersebut. Sebagai contoh, ketika kita berada di sekitar orang yang memahami dan mencintai kita, apa adanya mungkin hanya emosi bahagia yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika kita merasa kehilangan sesuatu atau harapan kita tidak terwujud, mungkin kita akan merasakan emosi marah, sedih, maupun takut. Emosi merupakan suatu hal yang kita rasakan sebagai bentuk reaksi dari stimulus yang datang pada kita. Bisa dalam bentuk suatu keadaan maupun seseorang. Menurut para ahli, manusia memiliki 6 emosi dasar diantaranya sedih, senang, terkejut, jijik, marah, dan takut. Namun seiring berjalannya waktu, emosi yang kita rasakan akan berkembang. Sebagai manusia, kita akan banyak melalui peristiwa yang membuat kita merasakan emosi positif maupun emosi negatif. Namun biasanya kita cenderung mudah mengelola emosi positif daripada emosi negatif. Sementara itu, sebenarnya apapun emosi yang kita rasakan sebaiknya memang dikelola dengan baik, agar tidak menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Apabila dapat diibaratkan manusia itu seperti ruangan, sedangkan emosi seperti udara yang terdapat pada ruangan tersebut. Agar ruangan menjadi nyaman, maka kita butuh sirkulasi udara yang baik. Mungkin salah satu caranya dengan kita menempatkan jendela yang dapat kita buka dan tutup di waktu yang tepat. Hal ini dilakukan agar udara terus berganti dan tetap terjaga kesehatannya. Di samping itu, meski kita memiliki jendela dalam ruangan kita, namun terus kita tutup rapat-rapat dan tidak difungsikan dengan baik, maka udara di ruangan pun akan menjadi tidak sehat. Ruangan menjadi pengap dan kurang nyaman untuk kita tinggali. Sama halnya saat kita memiliki emosi. Saat kita hanya memilih untuk memendam secara rapat-rapat, dengan berjalannya waktu emosi, itu akan menjadi permasalahan atau bahkan penyakit untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, kita perlu mengelolanya dengan baik. Emosi negatif yang kita pendam terlalu lama, suatu saat akan menjadi bom waktu yang mungkin meledak tanpa kita sadari dan tidak menunggu kita siap. Lantas apa yang dapat kita lakukan untuk mengelola emosi negatif tersebut? Pertama, belajarlah untuk memahami emosi yang hadir dengan menyadari setiap emosi yang kita rasakan dari semua peristiwa yang kita alami. Oh, ternyata aku marah saat ada orang yang meremehkanku. Atau ternyata aku kecewa saat aku merasa diabaikan oleh pasangan, dan lain sebagainya. Memang untuk memahami sesuatu pasti membutuhkan proses yang melibatkan usaha dan waktu. Meski demikian, tampaknya hal tersebut patut dicoba agar kita dapat memahami apa yang kita rasakan dan mengerti apa yang harus kita lakukan pada rasa itu. Kedua, coba terima dulu setiap emosi yang kita rasakan. Memang emosi negatif kadang datang tanpa permisi, membuat kita merasa tidak nyaman dan merasa bingung bagaimana harus menghadapi. Tetapi, ketahuilah bahwa tidak semua yang hadir memang ada dalam kendali. Sehingga, daripada terus mengelak untuk merasakan emosi itu, memendam dan akhirnya menyesali, ada baiknya kita terima saja dulu apapun emosi yang hadir. Ketiga, cobalah untuk mengekspresikan setiap emosi yang kita rasakan. Lagi-lagi memang tidak semudah itu. Mungkin emosi positif akan sangat mudah untuk diekspresikan. Namun bagaimana cara mengekspresikan emosi negatif? Apakah mungkin saya bisa mengungkapkan bahwa saya marah pada orang tua saya? Sedangkan itu mungkin dianggap melanggar batas. Mengekspresikan emosi di sini tidak berarti harus langsung dilakukan pada seseorang atau keadaan yang bersangkutan. Meskipun memang ada pilihan itu, namun sebenarnya banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengekspresikannya. Di antaranya dengan menangis di waktu dan tempat yang aman bagi kita, berteriak di dalam terbuka, menggambar dan melukiskan apa yang kita rasakan, maupun bercerita pada orang yang kita percaya. Perlu diingat bahwa apapun cara mengekspresikan emosi negatif yang kita pilih boleh saja dilakukan asalkan tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain, dan tidak berdampak negatif pada semesta. Keempat, lakukan latihan pernapasan. Bernapas adalah hal yang terdekat dengan kita, karena kita melakukannya setiap saat. Tetapi kadang kita tidak menyadarinya. Apabila kita mau lebih menyadari
Sebenarnya, napas kita akan berjalan sesuai dengan emosi kita. Mungkin saat kita baik-baik saja, maka kita akan bernapas dengan teratur, namun saat kita merasa marah, sedih atau cemas yang berlebih, napas kita pun akan terasa sesak. Sehingga latihan napas dapat membantu kita mengelola emosi kita, bahkan membantu merendahkan emosi negatif secara perlahan. Kita dapat mencoba melakukan latihan napas dengan melakukan relaksasi pernapasan ataupun mindful breathing sebelum tidur. Saat emosi sedang tidak stabil maupun kapanpun saat kita butuhkan untuk membantu menenangkan diri kita sendiri. Kelima, cobalah untuk melepaskan emosi negatif yang kita rasakan dengan memaafkan diri kita, orang lain maupun keadaan yang terjadi. Percaya bahwa kita sudah melakukan yang terbaik meski kadang hal yang kita dapatkan tidak sesuai apa yang kita harapkan. Menyalahkan diri bukanlah solusi. Cobalah pahami bahwa kita adalah manusia seutuhnya yang selalu punya kelebihan maupun kekurangan. Jadikan setiap peristiwa sebagai pembelajaran yang menjadikan kita lebih baik ke depannya. Ketika memaafkan dirasa sulit, tidak apa-apa, karena semuanya memang butuh proses. Tetapi cobalah untuk tidak menyerah dalam berproses karena ini untuk diri sendiri. Apabila saran yang telah disampaikan dirasa tidak cukup untuk mengelola emosi negatif yang sahabat Bosmim, cobalah untuk berkonsultasi pada psikologi atau minimalnya menceritakan kepada mentor Anda atau orang tua Anda atau orang yang terdekat dan orang yang Anda paling percaya. Tidak ada salahnya mencari bantuan untuk kebaikan diri dan orang yang kita cintai. Saya Bosmim, salam memberantas kebodohan dan kemiskinan.